Dengan Bapak, kali ini kita akan belajar melanjutkan materi PAI minggu kemarin, khususnya pelajaran Kurdis, yaitu tentang surah Ad-Duha. Sekarang kita akan lebih perdalam lagi tentang surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha adalah surah yang ke-93 dan merupakan surah Makkiyah. Surah Ad-Duha turun berkaitan dengan peristiwa masa tenggang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad yang disebut Fatratul Wahyi. Turunnya surat Ad-Duha dapat menghibur, menyenangkan, dan menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW yang sedang gelisah. Sebelum kita melanjutkan tentang materi isi kandungan dari surat Ad-Duha, alangkah baiknya kita murojaah dulu surah Ad-Duha untuk mengingatkan kembali. Ya, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Nah, dari surat Ad-Duha kita akan mempelajari tajwidnya, yaitu membahas tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, alif lam qamariyah atau al-qamariyah bertemu dengan salah satu dari 14 huruf berikut, yaitu hamzah, ba, jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Maka harus dibaca terang atau idhar, atau disebut juga idhar qamariyah. Kedua adalah alif lam syamsiyah, yaitu apabila alif lam bertemu dengan salah satu dari huruf dari salah satu dari 14 huruf berikut, yaitu ta, sa, da, za, ro, za, sin, shin, shod, do, to, zo, lam, dan nun. Maka harus dibaca terang atau idgham, atau disebut juga idgham syamsiyah. Untuk memperbedakannya, mana itu al-qamariyah, mana asy-syamsiyah. Coba perhatikan, lihat contoh berikut. Wad-duha, ini dibacanya atau hukum bacanya ada alif lam syamsiyah. Karena alasannya alif lam bertemu dengan do. Nah, kemudian lihat contoh yang kedua, fa'ammal yatima. Alif lah. Dalam lafaz alif alfa ammal yatima ada alif lam ini disebutnya alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan lam. Atau untuk memudahkan mana contoh al-qamariyah dan asy-syamsiyah, untuk mudahnya kalau asy-syamsiyah biasanya di tasydid, kalau al-qamariyah hurufnya tidak bertasydid, dan letaknya huruf qamariyahnya al-qamariyah atau asy-syamsiyahnya adalah huruf ketiga setelah alif lam. Alif,
lam, dan huruf berikutnya. Nah, ini huruf asyamsiyahnya ada do. Sedangkan dalam lafaz fa'ammal yatima, nah setelah huruf alif, lam, kemudian ya, berarti huruf ya ini termasuk huruf al-qamariyahnya. Jadi jelas, untuk memudahkan, sekali lagi untuk membedakan huruf asyamsiyah, alif lam syamsiyah dan al-qamariyah, asyamsiyah biasanya ditasydid, al-qamariyah itu tidak ditasydid. Bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kemarin kalian menerjemahkannya per ayat. Sekarang kalian perhatikan arti perkataan mufradah surat Ad-Duha. Nah, ini silakan kalian hafalkan dari mulai wadduha sampai akhir daripada ayat surat Ad-Duha. Yang kalian hafalkan per kata atau per kalimah. Jadi menerjemahkannya per kata. Contoh, wadduha, demi waktu duha, walaili, dan demi malam, idza, apabila, saja, telah sunyi, dan seterusnya. Silakan kalian hafalkan arti perkata atau mufradat surat Ad-Duha. Sekarang yang ketiga adalah pelajaran berikutnya adalah isi kandungan surat Ad-Duha. Di antaranya silakan kalian baca. Yang kedua, ketiga, kemudian yang keempat, dan kelima. Nah, silakan bisa kalian pahami secara singkat isi kandungan surat Ad-Duha. Nah, setelah kalian mempelajari secara pintas teori tentang surat Ad-Duha, kemudian dibahas juga tentang hukum tajwidnya antara yang huruf alif lam qamari dan asyamsiyah pada surat Ad-Duha. Nah, kalian sekarang Bapak kasih tugas, yaitu apabila kalian sudah paham tentang asyamsiyah dan al-qamariyah, maka akan mudah untuk membedakan mana contoh al-qamariyah, mana asyamsiyah. Nih, tugasnya adalah kalian tinggal memilih mana yang termasuk alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah pada surat Ad-Duha. Gitu, ya. Jadi perhatikan per ayat, karena ada saat ayat yang tidak ada contoh asyamsiyahnya. Jadi yang ada saja kalian tuliskan di kolom yang sudah disediakan. Kalau memang dari surat tadi misalkan ada termasuk surat contoh al-qamariyah, tulis kalian di sini. Kalau misalkan termasuk surat contoh al-syamsiyah, maka di sini tulis kalian lafadznya atau kata contoh asyamsiyah. Mengerti? Silakan kalian kerjakan. Selamat kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.